Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatu Hayatul Afiah dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 26230210029. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah Manajemen Akuntansi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Angga Nugraha selaku dosen manajemen akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menganalisis rasio keuangan di perusahaan. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan di PT MNC Investama Tbk. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Di dalam rasio keuangan ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengetahui optimalisasi keuangan, yang kedua melihat efektivitas manajemen keuangan, yang ketiga melihat optimalisasi penggunaan aktiva, yang keempat melihat kestabilan keuangan perusahaan, dan yang kelima acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan. Jenis-jenis rasio itu ada 4. Yang pertama ada liquidity ratio, yang kedua ada profitability ratio, yang ketiga ada solvability ratio, dan yang keempat ada activity ratio. Nah, liquidity ratio itu yaitu hutang jangka pendek. Nah, teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin banyak hutang menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat, bahkan besarnya hutang dapat menimbulkan kebangkrutan. Rasio likuiditas ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada jenis rasio lancar, yang kedua ada jenis rasio cepat, dan yang ketiga ada jenis rasio kas. Jenis rasio lancar ini atau bisa disebut dengan current ratio. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Rumus ini akan dipakai untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya. Nah, yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini yaitu untuk memprediksi dan menganalisa seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi total kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan metode yang lebih cepat, dengan tidak memasukkan nilai persediaan. Nah, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar dan dikali dengan 100%. Yang ketiga ada solvability ratio atau rasio hutang. Rumus ini untuk melihat kemampuan perusahaan melunasi semua hutangnya dengan 2 metode. Yang pertama ada debt equity ratio yang disingkat dengan DER, dan yang kedua ada debt asset ratio yang disingkat dengan DAR. Yang pertama ini yaitu DER ini untuk mengukur perbandingan hutang dan modal, di mana rumusnya adalah hutang dibagi dengan modal. Yang kedua ada debt asset ratio, analisa dana yang berasal dari hutang.
yaitu rumusnya hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100. Yang keempat ada activity ratio atau rasio aktivitas. Di sini saya hanya mengambil satu contoh, yaitu perputaran total aktiva, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Rasio ini mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktiva. Baik, selanjutnya kita langsung selanjutnya yaitu menganalisa laporan keuangan. Di sini saya mengambil contoh perusahaan PT MNC Investama Tbk tahun 2019 dan 2020. Baik, di sini saya akan membacakan profil perusahaan PT MNC Investama Tbk. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 2 November 1989 dari Sujipto SH, notaris di Surabaya, yang diubah dengan Akta Nomor 193 tanggal 15 November 1989 dari Purbaningsih Adi Warsito SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor C2/16.1.01.01.th.89 tanggal 22 November 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 18 tambahan nomor 813 tanggal 2 Maret 1990. Nah, PT MNC Investama Tbk ini sebelumnya bernama PT Bakti Investama Tbk atau lebih dikenal dengan nama MNC Corporation atau MNC Group, merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang media, jasa keuangan, dan entertainment hospitality. Adapun susunan pengurus dari perusahaan MNC Tbk ini ada komisaris yaitu Haritano Sudibjo, komisaris utama bernama Liliana Tanaja, komisaris Valencia Harliana Tano Sudibjo, komisaris independen Kardinal Alamsyah Karim, direksi Dharma Putrawati, direksi utama Susanti Jandra Sunasti, wakil direktur utama Direktur Tim Natalia Purnama, Johan Sebastian, Henry Suparman, Mashudi Hamka. Komite Audit Kardinal Alamsyah, Ketua Ricky Herbert Parulian Sitohang, anggota Aziz. Bisa kita lihat di posisi laporan keuangan PT MNC Investama Tbk ini, kita lihat di sini ada jumlahnya, aset lancar, posisi keuangan konsolidasi di PT MNC Investama Tbk. Selanjutnya yaitu menganalisis rasio keuangan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi di awal, rasio keuangan itu ada 4. Yang pertama kita menganalisis rasio liquidity ratio, di mana liquidity ratio ini ada 3 jenis. Yang pertama current ratio.
Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini tahun 2019 aktiva lancar berjumlah Rp18.707.497 dan hutang lancar Rp17.191.092 dan jumlah rasionya yaitu 1,08. Di tahun 2020 jumlah aktiva lancarnya yaitu Rp20.256.425 dan dibagi hutang lancar yaitu Rp20.317.500, maka nilainya yaitu 1,04. Perbandingan rasio antara 2019 dan 2020 mengalami penurunan yaitu dari 1,08 menjadi 1,04. Maka perbandingan nilai atau selisih nilainya adalah 1,04. Yang kedua ada quick ratio. Di sini quick ratio itu rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar, di mana pada 2019 aktiva lancarnya yaitu Rp18.707.497 dikurangi dengan persediaan Rp3.233.381 dibagi dengan hutang lancar Rp17.191.092, maka nilainya yaitu 18,70. Di tahun 2020 nilai jumlah aktiva lancarnya yaitu Rp21.256.425 dikurangi persediaan Rp3.577.685 dibagi hutang lancar Rp20.317.500, maka nilainya 21,25. Perbandingan antara 2019 dan 2020 yaitu 3,55 dan rasio mengalami kenaikan. Nah, yang ketiga ada rasio of cash, di mana rumusnya yaitu kas dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Di tahun 2019 kasnya yaitu Rp1.442.164 dibagi 17.191.093 dikali 100%, maka nilainya 0,08%. Di tahun 2020 jumlah kasnya yaitu Rp1.957.625 dibagi dengan hutang lancar Rp20.317.500 dikali 100%, maka nilainya yaitu 0,09%. Perbandingan nilai rasio ini pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan dengan perbandingan nilai 0,01%. Nah, jenis rasio yang kedua yaitu ada profitability ratio. Profitability ratio ini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu return of equity atau ROE. Rumusnya laba dibagi modal dikali 100%. Di tahun 2019 jumlah labanya yaitu Rp2.713.548 dibagi dengan modal Rp28.832.177 dikali 100%, maka nilainya 0,09%. Di tahun 2020 jumlah labanya yaitu Rp2.187.197 dibagi modal Rp3.113.936 dikali 100%, maka nilainya 0,06%. Rasio ini mengalami penurunan nilai. Pada 2019 mencapai nilai 0,09% dan pada 2020 mencapai nilai 0,06%. Jadi perbandingan rasio ini yaitu 0,02%. Yang kedua ada return of asset atau ROA. Rumusnya yaitu laba dibagi total aktiva dikali 100%.
Jumlah laba 2019 Rp2.100.548 dibagi dengan total aktiva Rp57.613.499 dikali 100%, maka nilainya 0,04%. Di tahun 2020, jumlah labanya yaitu Rp2.187.197 dibagi dengan total aktiva Rp59.484.422 dikali 100%, maka nilainya 0,03. Nah, rasio ini mengalami penurunan nilai pada 2019 yaitu 0,04% dan 2020 yaitu 0,03%. Perbandingannya yaitu 0,01%. Yang ketiga yaitu ada solvability ratio. Rasio ini ada dua jenis. Yang pertama ada debt equity ratio yang disingkat dengan DER. Rumusnya yaitu hutang dibagi modal. Di tahun 2019 hutangnya yaitu Rp11.590.230 dibagi dengan modal Rp28.832.177, maka nilainya 0,40. Di tahun 2020 jumlah hutangnya yaitu Rp21.070.486 dibagi modal Rp31.413.936, maka nilainya 0,89. Pada rasio ini, nilai rasio pada tahun 2019 yaitu 0,40 dan 2020 nilainya 0,89. Maka nilai rasionya mengalami kenaikan. Nilai perbandingannya yaitu 0,49. Selanjutnya ada debt asset ratio atau DAR. Rumusnya yaitu hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Di tahun 2019 hutangnya yaitu Rp11.590.230 dibagi dengan total aktiva Rp57.613.499 dikali 100%, maka nilainya 0,29%. Di tahun 2020 jumlah hutangnya yaitu Rp29.070.486 dibagi dengan total aktiva Rp59.484.422 dikali 100%, maka nilainya 0,42%. Nilai rasio ini juga mengalami kenaikan dengan perbandingan nilai 0,22%. Yang terakhir ada aktiva rasio. Di sini ada dua jenis. Yang pertama inventory turnover, di mana rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Di tahun 2019 penjualannya yaitu Rp15.967.376 dibagi persediaan Rp3.232.355, yaitu nilainya 4,93. Di tahun 2020 jumlah penjualannya yaitu Rp14.795.285 dibagi persediaan Rp3.577.685, maka nilainya 4,13. Nilai rasio ini mengalami penurunan dengan perbandingan nilai 0,8. Selanjutnya ada total aset turnover, di mana rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva. Di tahun 2019 penjualannya yaitu Rp15.967.376 dibagi total aktiva Rp57.613.499, maka nilainya 0,27. Di tahun 2020 penjualannya yaitu Rp14.795.285.285 dibagi total aktiva Rp59.484.422, maka nilainya 0,24.
Nah, nilai rasio ini mengalami penurunan juga dengan perbandingan nilai 0,03. Kesimpulan analisa perusahaan. Penelitian di rasio likuiditas yaitu berdasarkan current ratio pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang baik, sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang tidak baik. Dan berdasarkan quick ratio pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang kurang baik, sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan rasio of cash menunjukkan hasil yang kurang baik pada tahun 2019 dan 2020. Yang kedua yaitu rasio profitability. Berdasarkan hasil dari return of equity atau ROE pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang baik dan pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik juga. Berdasarkan return of asset atau ROA pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan hasil yang baik karena perbedaan dari dua tahun tersebut hanya sedikit nilainya. Ada solvability ratio. Berdasarkan debt equity ratio perusahaan, MNC Investama pada tahun 2019 menunjukkan nilai yang kurang baik dan pada tahun 2020 menunjukkan nilai yang baik. Berdasarkan debt asset ratio pada tahun 2019 menunjukkan nilai yang kurang baik dan pada tahun 2020 menunjukkan nilai yang baik. Yang terakhir ada activity ratio. Berdasarkan inventory turnover perusahaan MNC Investama pada tahun 2019 menunjukkan nilai yang baik dan pada tahun 2020 menunjukkan nilai yang kurang baik. Berdasarkan total asset turnover pada tahun 2019 menunjukkan nilai yang baik dan pada tahun 2020 menunjukkan nilai yang kurang baik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.